masyarakat di Indonesia itu cenderungnya konservatif. Jadi mereka tuh biasanya ngira, aduh kalau vaksin itu haram. Iya. Ada yang bilang vaksin itu haram. Ada juga yang bilang katanya nanti dimasukin microchip. Iya. Nah, Pernah benar denger, ya, iya pernah ya itu. denger ya. Jadi vaksin itu katanya nanti dimasukin microchip, terus masuk ke tubuh manusia, nanti kita katanya datanya dapat dilacak dan lain Iya. sebagainya. Gini, yang paling penting itu harus diketahui vaksin itu fungsinya adalah untuk perlindungan, gitu ya. Jadi misalnya Maura ini tidak kena COVID, kan bagus nih ya, tidak kena COVID, syukur. Kalau Maura tidak kena COVID kan antibodi terhadap COVID itu jadinya nggak ada di dalam tubuh Iya. gitu ya. Jadi kan nggak ada nih sistem perlindungan terhadap COVID. Pada akhirnya dibuatlah semacam apa ya, semacam COVID bohongan gitu ya, lewat yang namanya vaksin. Halo EduLabers, kenalin aku Maura dari SMA Negeri 8 Bandung dan juga brand ambassador dari EduLab Karawitan. Nah, di sebelah aku udah ada Kang Isfahan yang juga berhasil lolos masuk ke Farmasi ITB. Keren banget gak sih guys? Nah, gak cuma itu, Kang Isfahan juga jadi salah satu edukator yang ada di EduLab. Nah, Kang Isfahan, apa kabar Kang? Sehat, Maura. Alhamdulillah. Nah, Kang Isfahan Ya. nih, sebelum kita mulai ngasih tips dan juga ngobrol-ngobrol lebih lanjut, boleh dong kenalin dulu Kang Isfahan ke EduLabers yang lagi nonton. Oke, halo EduLabers yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, saya Isfahan. Saya salah satu pengajar di EduLab Bandung. Saya mahasiswa S1 Prodi Farmasi Klinik dan Komunitas di Sekolah Farmasi ITB, dan sekarang saya juga lagi ngambil S2 kebetulan di Prodi Magister Farmasi pada peminatan farmakologi di Sekolah Farmasi ITB juga. Gitu. Oke. Nah, Kang Isfahan Ya. nih, tadi kan Kang Isfahan ngambil jurusan kuliah ada di Farmasi ITB Betul, ya. betul. Nah, aku pengen nih mungkin cerita-cerita sedikit kali ya soal kehidupan Kang Isfahan di kuliah ini. Oke. Nah, Kang Isfahan ceritain dong di jurusan Farmasi ITB ini tuh belajar apa aja dan apa sih tugas-tugas yang Kang Isfahan belajar di sana? Oke, jadi sebenarnya kalau di Farmasi ITB itu Maura unik ya, karena di Farmasi ITB itu adalah satu-satunya fakultas farmasi di Indonesia, di Universitas Negeri yang jurusannya ada dua. Biasanya kan kalau farmasi itu fakultasnya farmasi, prodinya farmasi gitu ya. Iya, Nah, kalau ITB itu prodinya ada dua, ada Sains dan Teknologi Farmasi, ada Farmasi Klinik dan Komunitas. Nah, kebetulan kalau aku tuh di Farmasi Klinik dan Komunitas. Jadi yang aku pelajari sebenarnya, kalau kami umumnya mempelajari pembuatan obat, dari obat itu dibuat sampai obat itu diantarkan ke pasien. Itu semua prosesnya itu sih Langsung yang ada semua gitu yang ya. ada di tengah itu. Nah, tapi biasanya proses hulunya dari obat itu dibuat sampai jadi obat itu jadi fokus jurusan Sains dan Teknologi Farmasi. Jadi aku nggak begitu Dibagi banyak tuh gitu di ya. situ ya. Nah, setelah obat itu jadi sampai kepada pasien dan memberikan efek pada pasien, itu tuh jadi fokus jurusan aku gitu, Farmasi Klinik dan Komunitas. Jadi kalau dipelajari itu kurang lebih ada yang orientasi pada produk. Jadi gimana cara buat produknya, bahannya dari mana. Ada yang orientasinya ke pasien, cara nyampeinnya seperti apa. Mungkin kan teman-teman atau Maurah juga mungkin pernah ke apotek gitu ya. Iya, Nah, pernah betul, lihat Dok. gimana sih obat itu digunakan sama pasien. Nah, itu kami juga tuh yang belajar gimana cara nyampeinnya. Terus tadi kalau tugas-tugas sih sebenarnya mungkin kurang lebih sama dengan jurusan lain ya gitu. Kalau tugas sih banyak, cuma kalau di farmasi itu yang khas praktikum ya Iya, pasti. praktikum. Betul. Kalau praktikum itu kita seminggu itu aku pernah praktikum itu sampai 4 kali. Jadi 4 kali masuk lab gitu. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Itu Kamis. gak stres atau gimana 4 kali? Sebenarnya sih kalau stres sih karena suka jadinya nggak begitu stres. Passion ya. Cuma capek aja karena kalau di Farmasi ITB itu 1 kali praktikum di laboratorium, kita sebutnya laboratorium basah, jadi yang pakai hewan gitu ya, yang pakai bahan itu minimal 4 jam gitu. Jadi dari jam 1 siang sampai jam 5 sore gitu. Jadi oke. karena panjang Iya, praktikumnya capek jadinya ya. capek gitu. Nah, tadi kan ada banyak ya tugas juga, terus betul. ngerasa capek gitu Betul. ya sama tugas-tugas ini. Nah, Kang Isfahan sendiri di Farmasi TB ikutan UKM apa aja sih? Oke, kalau UKM itu kan kita sentralnya nggak di fakultas, jadi dia Iya. di kampus ya, di ITB-nya. Aku tuh karena emang seneng ngajar gitu ya, makanya gabung ke EduLab juga gitu. Aku ngambil UKM-nya itu UKM mengajar, namanya Sekolah ITB Mengajar gitu. Oke. Jadi fokusnya di sekolah itu mengajar anak tapi yang marginal. Jadi mereka yang
tidak mampu mendapatkan akses pendidikan yang sama dengan kita mungkin ya, gitu yang ke panti sosial sih biasanya yang yatim piatu gitu ya, atau anak-anak yang dititipkan karena keluarganya kurang kurang beruntung gitu ya. Itu ngajarin itu sih biasanya. Ada gak sih Kang kayak tantangan gitu ketika ngejalanin si UKM Akang ini? Kalau tantangan sih sebenarnya harus menyesuaikan karena kan alhamdulillah saya tidak dari latar belakang seperti itu gitu ya. Maksudnya kita harus lebih inklusif gitu karena kan kalau mengajar mereka nggak sama dong dengan saya dulu diajarin gitu ya. Jadi harus lebih, oh iya saya harus ngertiin yang saya ajarin ini nggak sama dengan saya. Tantangannya tuh di situ, kadang pakai beberapa istilah mereka nggak paham, atau kadang di umurnya mereka dulu mungkin kita udah tahu ini, merekanya belum gitu. Jadi harus banyak nyesuaiin gitu sih. Kalau di UKM. Nah, selain ikutan UKM gitu ya, apa sih pasti ada dong kesan-kesan gitu selama Akang berkuliah di Farmasi ITB ini. Seneng kah atau mungkin kaget gitu, culture shock ternyata Farmasi ITB tuh gini gitu. Kesan yang paling berkesan sejauh ini adalah bahwa keilmuan farmasi itu ternyata menarik gitu ya. Jadi dulu waktu aku masuk farmasi nggak menyangka aja dia akan semenarik ini gitu. Jadi ternyata topik pembahasannya itu sangat broad gitu, luas sekali spektrumnya kan. Mulai dari gimana sih cara obat itu dibuat sampai cara obat itu diantarkan pada pasien gitu, bahwa dia sampai di pasien dan ready untuk diminum gitu. Ternyata broad banget gitu. Jadi itu yang paling berkesan sebenarnya, karena dulu ngiranya kalau farmasi kimia kan. Jadi dulu aku waktu mau masuk farmasi itu malah karena seneng kimia gitu. Terus ngirain ya udah paling sintesis obat, cara ngebuat obat gitu. Ternyata banyak sekali yang dipelajarin dan unik-unik ya, gitu. Nggak cuma bahas kimianya aja gitu ya. Betul. Okay. Nah, tadi kan udah banyak kesan gitu ya, terus kaget gitu ya karena culture shock atau gimana. Ternyata nggak cuma kimia aja nih di Farmasi ITB. Kesulitan apa sih, atau ada nggak kemudahan atau kesulitan di dalam Farmasi ITB yang ya lagi-lagi gak dibayangkan gitu ternyata bisa semudah atau sesulit ini? Jadi gini, kalau di ITB mungkin teman-teman yang mau masuk ITB udah tahu juga ya gitu, bahwa di ITB itu 2 semester pertama kita sebutnya kan namanya TPB ya. Jadi tahap persiapan bersama. Jadi kalau misalnya nanti Maurah gitu ya masuk ke ITB, tahun pertamanya itu tidak akan langsung masuk di jurusan, tapi masuknya di fakultas dulu gitu ya. Jadi namanya dulu mahasiswa SF gitu, jadi mahasiswa sekolah farmasi. Nah, waktu masuk itu nggak nyangka ternyata 2 semester pertama itu sulit sekali gitu, sangat sulit gitu ya. Padahal waktu ngelihat silabusnya, fisika, kimia, matematika gitu ya, kan itu pengulangan lagi sebenarnya. Makanya banyak yang bilang TPB itu SMA kelas 13 katanya. Jadi sekolah tapi kelas 13 gitu, karena diulang lagi materinya, tapi lebih sulit gitu. Nah, yang aku nggak nyangka adalah ternyata itu bisa sesulit itu. Dan so far, ini kan aku udah tahun terakhir ya, atau udah tahun keempat, bahkan udah ngambil mata kuliah S2 gitu ya. Tetap tahun pertama itu yang menurut aku tetap yang paling sulit gitu loh. Jadi tetap yang paling aku ngerasa sangat challenging itu sebenarnya di tahun pertama. Walaupun nggak semuanya ya gitu. Kayak teman-teman di teknik itu biasanya ngerasa tahun pertama itu nggak begitu sulit karena mereka memang udah minat gitu, minat fisika gitu kan, minat di kimia. Kalau aku kan karena memang kurang minat ya, jadi minatnya dulu tuh mau belajar manusia gitu ya, pengen belajar cara ngasih obat gimana gitu. Jadi tahap tahun pertama itu sih yang sulit. Tapi ternyata lebih sulit gitu dibanding cuma ternyata gak cuma bahas kimia tapi sebanyak ini gitu. Sebanyak ini. Gitu. Nah, Kang, katanya nih ya, kata orang lulusan Farmasi ITB ini tuh udah banyak sukses sama udah punya brand-brand terkenal sampai ke luar negeri, mancanegara gitu. Nah, boleh ceritain gak sih kira-kira Akang tahu apa aja nih soal brand-brand terkenal ini dari farmasi? Kalau yang terkenal sih mungkin kalau di kalangan anak muda gitu ya. Kalau obat itu udah pasti. Kalau obat itu rata-rata yang membuat gitu ya, memformulasikan, bukan rata-rata sih, yang memformulasikan itu pasti orang farmasi. Tapi kalau ownernya aku nggak begitu hafal ya kalau obat. Tapi kalau kosmetik itu ada salah satu alumni kebanggaan Farmasi ITB namanya Ibu Nurhayati Subakat. Jadi Bu Nurhayati ini adalah foundernya Paragon. Nah, jadi kalau teman-teman mungkin tahu gitu ya, ada beberapa produknya kayak Kaf, Emina gitu ya, Wardah, itu kan semuanya di bawah Paragon ya. Nah, foundernya itu adalah Ibu Nurhayati Subakat, alumni farmasi gitu. Nah, ada juga sih beberapa yang lain itu mungkin teman-teman tahu kayak teh botol gitu ya. Teh botol minuman dalam kemasan itu juga yang membuat pertama kali di Indonesia ada minuman dalam kemasan itu alumni farmasi. Karena again tadi di farmasi itu juga dipelajari tentang analisis keamanan pangan. Jadi nggak cuma soal obat gitu. Jadi ada juga belajar tentang pangan, penjaminan sistem halal, itu dipelajarin di farmasi. Nah,
alumni-alumninya kan pasti punya peminatan masing-masing ya. Iya. Nah, ada nih yang minatnya di keamanan pangan dan berpikir gimana ya cara ngebuat teh tapi yang awet gitu di dalam botol kaca. Nah, pertama tuh ada teh botol, itu yang ngebuat juga alumni Farmasi ITB. Jadi nggak cuma bahas soal obat Betul, terus-terusan, tapi betul. bisa ya sampai bahkan pangan-pangan juga gitu. Betul, karena nanti biasanya alumni farmasi itu kan ada yang kerja di BPOM ya. Iya. Nah, BPOM itu kan kepanjangannya Badan Pengawas Obat dan Makanan kan. Jadi obat dan makanan itu sebenarnya erat kaitannya dengan farmasi juga. Iya. Makanan juga erat kaitannya dengan farmasi. Soalnya kan banyak nih Kang yang suka bilang kayak farmasi mah obat-obatan aja betul, gitu ya. Betul, gitu. Nah, Kang, selain itu nih, pernah denger gak sih pasti dari kita kan sekarang udah masuk ke ini ya, kita udah kena wabah COVID-19 Betul, ya kan. betul. Nah, pasti pernah denger dong soal konspirasi atau omongan-omongan soal entah hoax itulah atau Iya. mungkin tentang mitos-mitos atau fakta soal COVID-19. Nah, menurut Akang sendiri nih sebagai anak farmasi ITB, gimana sih cara Akang menanggapi soal orang-orang yang berbicara mengenai COVID-19 ini? Oke, kalau yang sangat-sangat difokuskan di farmasi itu vaksinnya ya tadi Iya. kayak Maura udah bilang COVID is an epidemic, is a pandemic, kita udah lewatin betul. Tapi yang jadi fokus farmasi ini betul adalah di vaksin gitu. Nah tadi yang kayak aku bilang di awal, anak-anak farmasi gitu ya, para farmasis, apoteker itu tidak cuma membahas tentang gimana sih vaksin itu disampaikan gitu ya. Misalnya Maura nih mau nerima vaksin, gimana sih vaksin itu bisa sampai? Tapi kan dari desain gitu. Gimana sih cara kita ngedesain vaksin itu misalnya? Nanti ada mata kuliahnya sendiri di bioteknologi. Gimana caranya vaksin itu didesain gitu, dirancang, didesain. Nah, tapi yang paling banyak konspirasi yang aku dengar itu, karena aku di farmasi komunitas juga ya. Jadi kalau farmasi komunitas itu fokus juga ke namanya patient centricity. Fokusnya ke pasien gitu. Kita udah buat vaksin nih bagus gitu. Tapi kalau pasien yang nggak mau nerima gitu, kan kita nggak bisa Iya. maksa ya, gitu. Nah, jadi itulah yang diperlukan dari seorang farmasis komunitas, kayak nanti lulusan dari jurusan aku, itu adalah untuk mengedukasi masyarakat. Nah, masyarakat di Indonesia itu cenderungnya konservatif. Jadi mereka tuh biasanya ngira, aduh kalau vaksin itu haram. Iya. Ada yang bilang vaksin itu haram. Ada juga yang bilang katanya nanti dimasukin microchip. Iya, Nah, pernah benar denger, ya, iya pernah ya itu. denger ya. Jadi vaksin itu katanya nanti dimasukin microchip, terus masuk ke tubuh manusia, nanti kita katanya datanya dapat dilacak dan lain sebagainya. Gini, yang paling penting itu harus diketahui vaksin itu fungsinya adalah untuk perlindungan, gitu ya. Jadi misalnya Maura ini tidak kena COVID, kan bagus nih ya, tidak kena COVID, syukur. Kalau Maura tidak kena COVID kan antibodi terhadap COVID itu jadinya nggak ada di dalam tubuh Iya. gitu ya. Jadi kan nggak ada nih sistem perlindungan terhadap COVID. Pada akhirnya dibuatlah semacam apa ya, semacam COVID bohongan gitu ya, lewat yang namanya vaksin. Jadi vaksin itu jenisnya banyak. Salah satu yang paling terkenal adalah virus yang dilemahkan. Jadi virus COVID nih diambil, dilemahkan, jadi dibuat dia udah nggak bisa lagi faktor virulensi namanya. Jadi dia udah nggak bisa lagi menginfeksi. Tapi vaksin itu dimasukin nih virus yang dilemahkan ke dalam vaksin, disuntik dalam tubuh. Nah, tubuh Maura nantinya akan mengira bahwa ada infeksi. Gitu. Jadi tubuh itu ngiranya waktu disuntik vaksin, tubuh itu akan ngira, oh ini kita lagi diserang infeksi gitu. Nah, pada akhirnya tubuh memproduksi yang namanya antibodi gitu. Nah, teman-teman EduLab kan juga pasti belajar di biologi, terutama yang IPA ya, bahwa antibodi itu berfungsi sebagai fungsi perlindungan terhadap infektor, perlindungan tubuh terhadap infektor. Jadi vaksin itu memungkinkan Maurah yang tidak pernah kena COVID, untuk memiliki sistem perlindungan yang sama dengan orang yang pernah kena COVID. Jadi nggak perlu kena dulu gitu. Nah, itu sebenarnya pentingnya vaksin. Nah, apakah vaksin itu haram? Memang betul ada beberapa faktor vaksin dan lain sebagainya yang mungkin kehalalannya belum terjamin. Tapi di farmasi juga ada tuh, Maurah, nama mata kuliahnya adalah prinsip sistem penjaminan halal. Itu dipelajarin di farmasi. Bagaimana farmasis ini memastikan bahwa semua proses ini halal. Tapi memang pada beberapa saat, misalnya dulu waktu insulin itu kan buat orang diabetes ya. Yeah. Dulu sebelum ada teknologi DNA rekombinan, protein rekombinan, vaksin itu diambil dari pankreas babi. Nah, bagi para orang-orang yang konservatif dalam artian sama sekali tidak mau gitu, maka menolakkan insulin ini. Nah, tapi pada saat insulin itu diambil dari pankreas babi dan belum ada pembandingnya, nah di mata kuliah prinsip sistem penjaminan halal itu dijelaskan bahwa ya sebenarnya nggak masalah dipakai gitu. Jadi itu yang harus diedukasikan kepada masyarakat gitu. Iya. Bukannya kita berperan jadi ustadz ya, enggak, tapi harus disampaikan kepada masyarakat bahwa Bapak, Ibu, ini belum ada yang menandingi. Kalau nanti ada yang menandingi, pasti dikasihnya yang halal gitu. Iya. Nah, tapi sekarang untuk keselamatan Bapak Ibu sendiri,
kita kasihnya yang ini dulu gitu, karena memang sejauh ini itu yang ada gitu. Tapi seingat aku enggak sih, vaksin COVID itu bukan kehalalan keharamannya, tapi karena udah masa kini, dulu kan ada yang konspirasi katanya mau masukin microchip ke otak Iya. lah, yang ini. Nah pada akhirnya tersebar tuh bahwa katanya vaksin itu apa namanya diisi microchip, atau ada juga yang bilang bahwa vaksin itu nggak ada isinya, jadi cuma Iya, air air. garam yang disuntikin, itu juga kan tidak tepat ya gitu. Jadi eh, sebenarnya itu sekali lagi peran mahasiswa farmasi gitu ya, mana tahu nanti teman-teman di EduLab mau masuk farmasi, peran yang hilirnya itu adalah edukasi pada masyarakat gitu. Jadi sekali lagi yang tadi aku bilang, percuma obatnya dibuat tapi kalau masyarakat nggak mau pakai. Iya, betul. Nah, jadi masyarakat harus diedukasi. Nah, kerjasama nih dua jurusan yang fokus di teknologi dan jurusan yang fokus di komunitas gitu. Nah, yang di komunitas ini kayak aku harus bisa mastiin bahwa masyarakat teredukasi dengan baik, masyarakat tuh nggak kemakan hoax gitu. Nah, itu bukan cuma pekerjaannya dokter gitu. Selama ini kan dokter ya yang kita mengira bahwa oh dokter nih yang membuat penyuluhan bahwa vaksin Iya. itu baik. Nah, padahal apoteker, farmasis itu juga berperan. Di balik itu ada Di balik itu peran pasti gitu. perannya ada gitu. Kalau menanggapi gitu ya mengenai konspirasi lah dalam tanda kutip Iya. gitu ya, tentang vaksin COVID ini. Gitu. Nah, Kang Isfahan, tadi Oke. kan kita udah sharing seputar pengalaman Kang Isfahan di farmasi ITB ini, Betul. bahkan soal tanggapan mengenai COVID-19 gitu Betul. ya di seputar masyarakat sekitar ini. Nah, sekarang mungkin langsung aja kita lanjut ke sesi Q&A, fakta atau mitos nih Oke, ya. Nah, oke. langsung aja kita lanjut ke pertanyaan ke-1 nih, Kang. Fakta atau mitos kalau masuk jurusan farmasi itu sulit? Oke. Fakta ya sebenarnya. Jadi kalau jurusan farmasi itu ya keilmuannya itu komprehensif kayak yang udah aku bilang tadi ya Maura. Jadi dia dari awal banget obat itu diproduksi sampai diantar ke masyarakat itu, seorang lulusan farmasi nanti akan dapat gelar sarjana farmasi itu harus tahu gitu. Jadi dia harus ngerti itu obat itu dibuatnya gimana. Misalnya dia mau sintesis obat, tahap sintesisnya ada berapa. Kalau mau obat bahan alam, obatnya diambil dari tanaman apa, Harus bagian detail apanya. ya. Iya, harus detail. Tapi nanti waktu kita ke pasien harus detail juga. Pasien itu harus ditanya kenyamanannya. Terus pasien itu sakitnya sakit apa. Oh dihubungi nih misalnya Maura sakit kepala. Nanti kita harus tahu, tanya Maura emangnya ada konsumsi obat apa sebelumnya. Itu harus tahu juga. Jadi Sedetail mungkin ya. jadi luas banget gitu loh sebenarnya keilmuan farmasi gitu. Jadi kalau ditanya sulit. Sulit. Gitu. Oke nih, tadi kan udah bahas soal seberapa sulit gitu Betul, kan, seberapa sulit nih gitu ya. fakta atau mitosnya nih jurusan farmasi. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke. Nah, fakta atau mitos kalau mahasiswa atau juga mahasiswi gitu farmasi itu bakal ngerasa stres atau apa ya, terancam menderita, aduh aku capek nih, aku udah gak mau lanjutin kuliah gitu. Nah, fakta atau mitos nih, Kang? Fakta. Fakta. Tapi ada tapinya Iya. nih ya. Jadi itu fakta betul. Apakah aku pernah merasakan itu? Pernah ya. Jadi waktu masuk ke jurusan, jadi kami tuh baru di jurusan tuh semester 3 gitu. Dulu aku ngelihat teman aku ada yang cuti waktu semester 3. Di semester 3 tuh aku lumayan burn out pada saat itu gitu. Terus aku langsung kepikiran kayak apa ikut cuti aja gitu ya, karena agak stres memang waktu itu gitu. Tapi yang aku lihat semua orang di farmasi rata-rata tuh, tapi ini nggak bagus ya buat penonton. Maksudnya kayak penontonnya, aku berharap sih nanti waktu masuk farmasi tidak seperti ini. Tapi memang ada beberapa yang ranting gitu. Ranting kayak, aduh berat banget. Tapi sampai hari ini belum ada yang aku lihat berhenti. Hebatnya gitu tuh, iya. anak-anak di farmasi itu semuanya bilang capek. Memang capek ya. Tadi kita udah bahas soal praktikum gitu ya. Terus belajarnya banyak banget. Memang melelahkan. Kuliah tuh memang lumayan melelahkan gitu ya. Nah tapi sampai sekarang belum ada yang aku lihat berhenti. Yang berani kayak resign aja deh, nggak usah kuliah lagi gitu. Nggak, belum ada yang aku lihat kayak gitu. Jadi fakta, tapi nggak ada yang sampai burn out yang kayak keluar, nggak sekolah lagi, nggak kuliah lagi, nggak sih. Gitu. Oke, jadi mungkin kalau lelah atau ranting gitu wajar kali ya, karena kan Wajar. orang-orang pasti ngerasa capek gitu Betul. ya. Tapi yang nggak wajar tuh putus asanya Iya, kan ya, putus tetap asanya. harus semangat gitu kan. Betul. Oke, nah lanjut ke pertanyaan ketiga, apa benar di jurusan farmasi itu memang memiliki jam kuliah yang sangat padat? Nah, sehingga kadang tuh menggunakan hari-hari libur gitu. Jadi pas hari libur masih, aduh aku ada kerjaan nih, sorry nggak bisa ikut nongkrong gitu. Oh, tepat. Tepat. Fakta ya. Nah. Jadi itu fakta banget. Memang anak-anak farmasi ini gini, kalau jadwal kuliah, jadi kami tuh selalu menyebutnya kuliah dan praktikum. Jadi kalau kuliah itu yang tetap muka. Jadi kayak mungkin Maura di sekolah gitu ya, ada guru di depan dijelaskan, itu kami sebut kuliah. Ada juga namanya praktikum gitu ya, itu yang masuk ke laboratorium. Nah,
kami mungkin kuliahnya nggak sepadat itu sih. Aku harus mengakui nggak yang padat banget. Yang padat praktikumnya. Gitu. Jadi praktikum itu, Maura di Farmasi ITB, satu kali praktikum itu dimulai dari namanya jurnal. Jadi sebelum praktikum harus journaling dulu gitu. Jadi harus buat jurnal, harus tahu dulu isi praktikumnya apa. Itu tulis tangan. Oh, nggak bisa diketik gitu nggak? Rata-rata mata kuliah nggak menerima jurnal itu diketik. Kenapa? Karena calon apoteker itu tulisan tangannya harus bagus gitu. Jadi kami dilatih punya tulisan tangan yang bagus gitu. Jadi nggak ada tuh istilah di farmasi, oh kalau laki-laki permissible tulisannya boleh jelek. Oh nggak bisa gitu ya. Jadi tulisannya tetap harus type ya, laki-laki tulisan jelek betul. Gitu ya. Biasanya kan kayak oh nggak apa-apa tulisannya jelek karena laki-laki. Di farmasi nggak bisa kayak gitu. Walaupun laki-lakinya dikit, tapi rata-rata tulisan tangannya bagus karena dilatih. Gitu. Jadi kami ngebuat jurnal. Itu satu. Jurnal. Itu biasanya dikerjain dari H-7 seminggu sebelumnya, seminggu sampai 3 hari sebelumnya. Ada juga sih yang H-1 ya kalau misalnya mepet deadline. Itu satu. Terus praktikumnya. Tadi kan aku udah bilang praktikumnya 4 jam. Nah, jadi kita masuk laboratorium, kan belajar dulu nih sebelum masuk lab. Masuk, terus 4 jam tuh praktikum. Nulis juga, nulis. Kan semua hasil observasinya harus dicatat kan? Laporan catat. gitu ya. Nah, menarik tadi Maura bilang laporan. Setelahnya emang laporan. Nah, jadi panjang kan? Nah, itu praktikum untuk satu mata kuliah. Ada prosesnya gitu ya? Iya, mulai dari journaling sampai dikumpul laporan praktikumnya. Aku pernah di semester 5 itu 1 minggu 4 kali praktikum. Kebayangkan, berarti kalau satu praktikum ada 3 komponen, kalau 4 praktikum totalnya ada 12 yang harus dijalanin. Jadi padatnya di situ gitu loh. Jadi dulu kami waktu semester 5 itu bilang, kami kalau pulang nggak pernah lihat matahari. Karena memang pulang itu jam 5:30. Jadi keluar itu ya udah mau maghrib gitu. Jadi kalau dibilang kuliahnya padat sih, nggak padat-padat banget. Yang padat tuh praktikumnya gitu. Kalau di farmasi tuh. Berarti emang si praktikum ini gitu ya yang bikin jadwalnya padat segala macam. Iya, nah kalau tadi Maura bilang aku tambahin dikit, susah ya Kang kalau jalannya Sabtu Minggu. Iya, kalau praktikumnya Senin kan Minggu udah harus diberesin. Gitu. Jadi dulu aku ada tuh praktikum hari Senin, itu asli aku 1 semester hari Minggu nggak pernah jalan. Gitu. Jadi kalau mau jalan, nah cuma enak kayak mahasiswa di beda yang anak SMA. Mahasiswa kan jadwalnya bolong-bolong. Waktu bolong-bolong itu yang dipakai buat jalan gitu. Jadi kadang kan aku ada kelas yang kalau nggak ada praktikum nih misalnya, kayak dulu waktu hari Jumat tuh jam 9 udah selesai, 7 sampai 9. Jadi 9 berikutnya nggak ada kuliah gitu. Ya udah jalan-jalan di situ. Tapi gitu. Gimana sih kan kayak maksudnya kan padat nih ya jadwalnya gitu. Bahkan Sabtu Minggu kepake gitu buat si praktikum-praktikum ini. Apa ya? Ada nggak sih kayak misalnya skala prioritas gitu? Oke. Gimana misalnya di dalam satu waktu, aduh gue ada acara nih, aku ada acara gitu. Tapi di satu waktu harus nyelesain si praktikum ini juga. Nah itu gimana sih cara ngandelinnya gitu, ngatasinnya? Kalau aku tuh, kalau skala prioritas aku selalu apa yang tidak bisa didelegasikan, itu berarti harus diprioritaskan. Aku selalu punya prinsip yang kayak gitu. Jadi kalau itu urgent dan can't be delegated gitu ya, itu berarti harus dikerjakan. Ini contohnya si laporan itu Maura kami ngerjainnya tulis tangan tuh individu. Jadi bukan yang kayak berkelompok gitu, terus nanti tinggal dibuat satu orang yang ngebuat, enggak. Jadi semua orang membuat. Gitu. Nah, kalau dia udah tugas individu, artinya kan nggak bisa didelegate. Aku nggak bisa minta teman aku buat ngerjain kan, betul. Gitu. Pada akhirnya selalu jadi prioritas. Nah, jalan-jalan itu di semester-semester tertentu memang nggak bisa jadi prioritas gitu. Memang ada beberapa semester yang agak sulit jalan-jalan. Nah, tapi setelah semester 5 nih, aku semester 6 nggak ada praktikum sama sekali. Jadi 0 praktikumnya. Jadi setiap siang malah keluar terus gitu. Jadi setiap siang melihat matahari pulangnya gitu kan. Karena jam 12 kelas udah beres. Jam 1 udah beres. Jadi bagi teman-teman mendengarkan podcast ini jangan jadi takut masuk farmasi ya gitu. Karena seru sebenarnya masuk di farmasi. Cuma memang di beberapa semester memang sengaja dipadatkan. Karena memang ilmunya nyambung. Takutnya kalau dipisah-pisah nanti yang ini bahasnya susah, sekarang, yang ini bahasnya besok gitu. Jadi disekaliankan, tapi kan kompensasinya semester berikutnya jadi nggak ada praktikum. Kira-kira kayak gitu. Jadi kuliah apakah tetap reasonable? Sangat reasonable. Ya, buktinya kan kami mahasiswa masih pada hidup ya. Berarti kan kuliah itu reasonable sebenarnya gitu. Masuk akal kok. Oke. Nah, lanjut nih ke pertanyaan fakta atau mitos selanjutnya. Nah, bener gak kalau misalnya mahasiswanya tuh harus hafal semua obat-obatan? Misalnya obat ini tuh harus hafal gitu semuanya. Fakta juga ya. Jadi memang benar kalau di farmasi itu memang harus hafal gitu ya. Harus hafal, bahkan bukan cuma nama obatnya Maura, tapi harus hafal juga kita sebut namanya indikasi. Obat itu dipakai buat apa gitu. Terus
Bahkan lebih detailnya lagi itu harus hafal mekanisme kerjanya. Nah, persoalannya kan obat nggak dikit ya, Iya. gitu. Ada obat yang masyarakat paling tahu paracetamol. Iya. Jadi kalau misalnya Maura ditanya mungkin kan obat, kalau ditanya nama obat yang pertama keluar mungkin paracetamol Paracetamol. gitu ya. Nah, paracetamol tuh dari nama obatnya, paracetamol, terus indikasinya buat apa sih obat si paracetamol tuh? Atau harus ingat, oh ya buat nyeri misalnya, buat demam gitu ya. Mekanismenya kerjanya gimana? Gimana sih cara paracetamol membuat Maura itu jadi nggak nyeri lagi? Itu harus tahu. Persoalannya tadi aku bilang obat nggak cuma satu. Iya. Ada ratusan kan obat. Nah itulah juga salah satu tantangan tuh belajar di farmasi. Memang nggak mungkin dihafal semuanya. Itu jelas ya gitu. Apalagi kalau udah obat yang sulit kayak anti kanker. Obat anti kanker itu biasanya menghafalnya udah sulit. Gimana mekanisme dia menghambat sel kanker untuk membelah diri itu biasanya udah sulit. Jadi nggak harus dihafal. Tapi kalau aku nih di klinik, di komunitas farmasi klinik, harus hafalnya itu obat-obat yang umum digunakan gitu. Kayak tadi ada paracetamol atau penyakit apa sih yang sekarang sering gitu. Misalnya penyakit yang sekarang sering itu hipertensi. Nah, itu setidaknya obat hipertensi harus tahu. Karena takutnya besok ditembak sama masyarakat nih. Anak farmasi sering banget loh kayak gitu, lagi kumpul nih sama keluarga. Terus ditanya, "Kalau obat ini apa sih?" Gitu. Oh iya. Nah, kalau ditembak sama masyarakat setidaknya kita tahu gitu loh bahwa misalnya ada obat simvastatin namanya ya gitu, itu obat untuk dislipidemia, kita harus tahu gitu, oh ya ini simvastatin banyak dipakai gitu. Nah tapi ya tadi kembali kayak ke Maura bilang, menghafal obat juga ada skala prioritasnya gitu. Nah yang kita prioritaskan pertama itu adalah obat-obat yang kayak gitu. Obat hipertensi kan sering ya dengar obat hipertensi, apalagi penyakit diabetes. Nah itu kami harus tahu. Tapi kayak obat kanker, tumor itu biasanya nggak dihafal banget karena jarang masyarakat tanya. Biasanya itu langsung ke klinik, langsung ke rumah sakit ngomongnya gitu Nah, kira-kira. tapi kan suka nih, misalnya nih ada ibu-ibu datang, suka kan kayak yang misalnya Kang itu naon sih, ini teh apa sih, ini teh obat apa, tapi ibu nyeri kepala. Nah itu gimana sih cara anak farmasi bisa nebak gitu? Oh ini obatnya ini bu gitu. Oke. Biasanya sih kalau kita sebut pasien datang tanpa resep, itu namanya swamedikasi. Jadi mengobati diri sendiri. Misalnya kayak Maura nih, kan kelas 11 ya Maura ya. Capek nih misalnya sekolah, sakit kepala. Datang ke apotek kan nggak pakai resep. Kan nggak mungkin sakit kepala ke dokter dong. Iya. Maksudnya sakit kepala baru setengah jam masa ke dokter gitu. Bisa datang ke apotek. Nah ini juga mungkin salah satu hal yang pendengar atau penonton bisa tahu bahwa apoteker tuh boleh ngasih obat. Boleh ngasih obat. Nama obatnya adalah obat over the counter atau obat bebas. Jadi ada obat bebas, bebas terbatas. Itu boleh apoteker kasih. Jadi kayak sakit kepala, nggak usah datang ke dokter dulu kalau masih bentar. Datang aja ke apotek, bilang sama apotekernya, saya mau beli obat, tapi saya nggak tahu obatnya apa. Nanti dia akan gali informasinya. Oh oke, misalnya Mbak Maura ini sakitnya apa? Oh sakit kepala misalnya. Udah berapa lama sakitnya? Baru sejam yang lalu sih gitu. Oh ada aktivitas yang berat sejauh ini misalnya. Apakah ada olahraga atau ada... Nanti dia akan konseling. Harus detail berarti ya. Dia akan konseling detail. Nanti dia nentuin obatnya. Nah biasanya di ujung konseling itu akan dibilang jika dalam 2-3 hari tidak sembuh maka kunjungi dokter gitu. Jadi kalau masih awal-awal sakit dan ringan dan merasa belum perlu untuk pergi ke dokter, bisa pergi ke apotek sebenarnya gitu. Nah sama tadi pertanyaannya Maura, ada ibu-ibu nih datang gitu. Nah itu harus kita sebut namanya patient counseling. Jadi kita harus counseling dulu gitu. Ibu sakitnya apa? Udah berapa lama? Kalau dia bawa obat nih, permasalahan paling sering itu nggak Maura, obatnya banyak nih misalnya. Terus dia bilang, itu yang obatnya bungkusnya warna biru. Nah, iya. Itu sulit tuh, karena kalau bungkus warna biru itu biasanya dari generic manufacturer, tahu kan ada obat generik yang namanya. Nah, itu biasanya semuanya hampir sama, kayak omeprazole, amlodipine. Nah, iya. Itu kemasannya rata-rata warna biru gitu. Nah, jadi biasanya kita tanya dulu, biasanya dipakai buat apa, berapa kali sehari, inget nggak dosisnya gitu. Nah, itu biasanya kita list, habis kita list, nebak. Jadi apoteker tetap harusnya tuh nebak, karena makanya dibilang pasien kalau nerima obat, kalau bisa obatnya tuh dihafal, kalau bisa dicatat, ada kartu obat. Jadi Makanya harus hafal ya. jadi itu juga kan kita harus kasih tahu ke pasien. Nah itu juga tugasnya farmasis gitu. Jadi kalau ketemu pasien harus bilang, ibu ini kan obatnya agak banyak. Nanti kalau boleh obatnya diingat ya bu, obatnya dihafal. Kalau bisa dicatat. Bahkan apoteker tuh boleh kasih kartu pengingat minum obat. Jadi dia bisa kasih, ibu ini kartu pengingat minum obat, ini nama obatnya. Jadi besok kalau dia mau ke apotek, dia tinggal tunjukin aja gitu. Ini gitu. Nah jadi apotekernya nggak ribet. Nah apoteker tuh tugasnya ribet kalau yang kayak gitu.
ini suami saya sakit lambung. Kan lambung penyakitnya banyak Iya. ya, nggak cuma mah doang gitu. Ada tukak lambung, ada tukak peptik, ada infeksi. Ada banyak tuh penyakit lambung. Nah, itu yang kadang buat kita bingung gitu. Nah, itu kembali lagi tugas, kami nggak nyalahin masyarakat ya. Tapi maksudnya kayak, itu tugas farmasis komunitas untuk ngasih tahu ke masyarakat untuk taat minum obat gitu. Biar nggak ada tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang, apa namanya, pasiennya bingung, apotekernya Apotekernya bingung, bingung, gitu. Kira-kira gitu. Oke nih. Nah, langsung aja kita lanjut lagi Ya. ke pertanyaan berikutnya. Yes. Fakta atau mitos nih? Hmm. Apa benar kalau misalnya mahasiswa farmasi itu kebanyakan perempuan? Fakta. 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 Jadi ini sebenarnya saya tidak representatif ya, karena ini laki-laki di angkatan aku tuh farmasi klinik itu orangnya cuma ada 29. Jadi memang ini bukan ibaratnya ada istilah kalau di ITB itu jurusan favorit, tidak favorit. Tapi biasanya kita ngelihat yang dimaksud nggak favorit itu orangnya dikit gitu. Nah, jadi farmasi klinik ini dalam tanda kutip tidak yang difavoritkan banget karena mahasiswanya dikit, cuma 29. Dibandingkan yang jurusan teknologi itu 100 lebih mahasiswanya. Nah, di antara 29 laki-lakinya 3. Gitu. Jadi bandingannya tuh 3 Jomplang per banget 29 ya. kali 100 ya. Itu jumlah persentase gitu ya. Ada nggak sepertujuhnya? Ada ya. Ya sekitar segitulah. Jadi kecil memang jumlahnya. Dan nggak tahu kenapa. Jadi aku tuh sampai sekarang kan selalu menelisik gitu ya. Kenapa sih laki-laki itu dikit yang mau masuk jurusan farmasi gitu. Maksudnya ini bukan jurusan yang terdengar seperti yang terdengar feminin ya. Misalnya beberapa jurusan yang mungkin terdengar feminin di telinga masyarakat kayak tata boga, masak, tata rias, tata busana. Itu kan mungkin terdengar agak feminin, atau yang terdengar maskulin, teknik mesin, teknik dirgantara. Itu kan jelas ya gitu, kayak kenapa sih banyak laki-laki? Oh, karena teknik, kerjanya outdoor, pakai alat, laki-laki lebih suka. Nah, farmasi itu aku sebenarnya sampai sekarang nggak ngerti gitu, kenapa laki-laki nggak minat masuk farmasi, karena jurusannya menurut aku nggak terdengar feminin sih gitu. Ya, mungkin ada hukum alam kali ya. Jadi waktu aku mau masuk juga dulu, aku nggak tahu. Jadi aku nggak tahu bahwa di farmasi itu ternyata lebih banyak perempuan. Nggak tahu sama sekali. Sampai aku masuk dan kaget gitu ya, kayak oh ternyata perempuannya sebanyak ini ya gitu. Jadi memang benar itu fakta. Tapi sampai sekarang aku nggak ngerti alasannya apa gitu ya. Kenapa farmasi itu nggak banyak laki-laki yang minat untuk belajar farmasi gitu. Tapi itu nggak jadi tantangan kan, walaupun misalnya sangat jomplang gitu cewek sama cowoknya gitu. Bagi aku secara personal Enggak. Tapi ada beberapa laki-laki yang tidak begitu nyaman berkomunikasi dengan perempuan gitu ya. Mungkin ada tuh beberapa teman aku laki-laki yang saudaranya laki-laki semua gitu. Jadi waktu dia kerja kelompok sama perempuan, dia ngomong ke aku dan ngomongnya kayak, duh Han, nih sebenarnya nggak terlalu nyaman nih soalnya isinya perempuan semua gitu. Paling aku bisa ngomongnya sama kamu doang. Nah itu ada beberapa laki-laki yang kayak gitu di tahun pertama. Masuk tahun kedua, ketiga udah luwes semua gitu. Biasanya rata-rata sih udah Adaptasi lepas. ya? Iya, jadi rata-rata udah lepas sih gitu biasanya. Jadi biasanya lebih menantang masuk farmasi itu buat laki-laki karena temennya jadinya nggak banyak gitu, lebih banyak perempuan. Memang jauh sih proporsinya lumayan. Gitu. Oke, nih. Nah, lanjut lagi ya Yes. ke pertanyaan fakta atau mitos berikutnya. Nah, fakta atau mitos kalau jurusan farmasi ini ada program pendidikan profesi apoteker. Nah, kalau fakta bisa nggak nih Kang jelasin seputar profesi apoteker ini? Oke, itu fakta betul ya. Jadi tapi tidak wajib. Jadi banyak orang yang mengira bahwa kalau kuliah farmasi itu harus kuliah profesi. Nah itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau anak farmasi itu pathway-nya gini Maura, 4 tahun kami kuliah sarjana farmasi gitu ya. Lulus gelarnya S-Pharm, sarjana farmasi. Bukan sarjana pertanian ya. Jadi S-Pharm sarjana farmasi. 4 tahun. Nah setelah itu kami boleh memilih untuk ikut profesi apoteker atau tidak. Kalau nggak milih jadi mengikuti profesi apoteker, nggak masalah. Apakah ada Kang lahan kerja atau kesempatan kerja untuk sarjana farmasi yang tidak apoteker? Ada. Gitu. Misalnya kalian mau jadi tenaga marketing, tenaga pemasaran di perusahaan farmasi, itu biasanya nggak perlu gelar apoteker. Gitu. Jadi kalau misalnya memang nggak mau apoteker nggak masalah. Jadi bisa milih gitu ya? Bisa. Nah, kalau yang memilih apoteker, kuliah lagi 1 tahun. Hanya 1 tahun, nggak lebih gitu ya, hanya 1 tahun. Dan boleh memilih peminatannya antara penjaminan mutu atau pelayanan farmasi. Kalau di ITB ya, jadi kalau penjaminan mutu, biasanya jadi apoteker industri. Nah ini juga nih mungkin Maurah mungkin juga belum pernah denger ya, ada istilah apoteker industri. Iya. Jadi di industri farmasi yang membuat formulasi obat, mengawas flow pembuatan obat, itu apoteker. Nah jadi yang disebut apoteker itu bukan hanya yang kerja di apotek atau bukan hanya yang bekerja di instalasi farmasi rumah sakit, tapi yang kerja di
industri pembuatan obat namanya apoteker, tapi kita sebut apoteker industri. Masih apoteker. Masih berarti apoteker ya? gitu. Nah, yang masuk ke masyarakat tuh namanya apoteker pelayanan. Gitu. Nah, kalau di ITB memang ada dua peminatan, ada peminatan penjaminan mutu, ada peminatan pelayanan farmasi gitu. Nanti bisa pilih Oke. 1 tahun. Nah, 1 tahun nanti dapat gelar apoteker. Gitu. Jadi kalau anak farmasi kuliahnya 5 tahun, gelarnya 2. Sarjana farmasi di belakang namanya, apoteker di depan namanya. Gitu. Berarti masih dibagi lagi gitu ya? Masih, jadi tapi itu nggak wajib. Yang banyak orang ngira tuh apoteker tuh wajib. Enggak, itu nggak wajib, itu pilihan. Kalau abis tuh nggak mau abis sarjana farmasi nggak mau apoteker nggak masalah. Oke. Gitu. Nah, Kang, tadi kan kita udah bahas soal profesi apoteker Betul, nih. betul. Ada fakta atau mitos lagi nih, Kang. Nah, apa fakta tuh? atau mitos kalau misalnya di farmasi ini tuh butuh ketelitian sama ketekunan super banget. Fakta. Fakta. Fakta, betul. Kenapa dia butuh ketelitian? Karena gini, kami di farmasi, walaupun kami belajar obat, tapi kami selalu percaya bahwa senyawa asing yang tidak diciptakan tubuh itu racun. Gitu. Jadi sebenarnya betul kadang kata orang dulu yang bilang, duh jangan dikit-dikit minum obat, nanti sakit. Gitu. Oh, iya, Bener. iya. Nggak ada salahnya gitu. Makanya aku juga sebagai anak farmasi suka kalau teman aku sakit kepala ringan, aku masih nyaranin kita sebut namanya intervensi non farmakologi. Jadi kita sarankan sesuatu yang bukan obat. Misalnya nih Maura sakit kepala, nanya nih ke aku, Kang obatnya apa ya sakit kepala? Emang Maura sakit kepalanya udah berapa lama? Baru 2 jam sih Kang, udah istirahat dulu aja, nggak usah langsung minum obat. Istirahat dulu, mungkin Maura kelamaan ngelihat laptop, mungkin nugas, proyekan gitu. Jadi udah tidur aja dulu. Karena memang benar gitu, obat itu sebenarnya dalam tanda kutip racun. Kenapa? Karena dia senyawa yang tidak diciptakan tubuh gitu. Dia kita sebut nanti ada istilahnya namanya xenobiotik gitu. Jadi xenobiotik itu senyawa yang sedikit diciptakan di tubuh. Nah obat itu semacam xenobiotik, jadi dia nggak diproduksi di tubuh. Jadi kita harus konsumsi kan. Obat itu saat dikonsumsi mengubah cara kerja tubuh. Nah itu yang masyarakat kadang nggak nyampe tuh ke situ, maksudnya tidak menyadari gitu bahwa kepala kita pusing jadi nggak pusing karena obat itu mengalter cara kerja tubuh. Nah itu kan nggak boleh sering-sering kalau misalnya seperti itu gitu. Nah jadi kembali ke pertanyaan tadi, kenapa sih harus tekun? Karena salah hitung dosis itu seringkali membuat masyarakat atau pasien lebih tepatnya mengalami yang namanya adverse drug reaction atau reaksi obat merugikan. Biasanya salah hitung dosis yang paling fatal pastinya adalah meninggal. Iya. Gitu. Jadi kan Oke. kebayangnya gitu bahwa apoteker itu bisa loh jadi salah satu faktor yang mengancam keselamatan nyawa pasien kalau apotekernya tidak teliti. Padahal perhitungan di farmasi, jujur ya, aku pernah magang di rumah sakit, perhitungannya tuh nggak ribet. Jadi banyakan itu tambah kurang kali bagi, gitu. Kecuali memang nanti ada yang advance. Tapi kalau di yang pelayanan sehari-hari, banyaknya tambah kurang kali bagi, gitu. Misalnya, kalau buat 1 tablet butuh 2 miligram. Kalau 2 tablet berapa? Ya 4, tinggal dikali 2 kan ya gitu. Nah, perhitungannya sederhana. Tapi yang membuat rumit apa? Order obat itu banyak. Makanya mungkin iya. teman-teman kalau misalnya nunggu di apotek atau nunggu di instalasi farmasi rumah sakit, sering lama kan? Dan emosi kan biasanya Iya. kayak, aduh ini cuma pasti berpikirnya gini, ini apoteker cuma segala ngambil obat kok lama banget gitu. Karena resep itu dikaji dan resep yang masuk banyak gitu. Salah satunya adalah dihitung gitu loh. Jadi harus dihitung, oh berapa ya 1 kapsul gitu. Misalnya dokter minta obatnya obat racik. Pernah kan mungkin minum obat racik. Obat racik itu obat yang dari beberapa tablet digerus, habis digerus dimasukin ke kapsul iya. lagi gitu. Biar minumnya nggak banyak-banyak. Itu kan harus dihitung. Gitu, kekuatannya berapa, kekuatan per kapsulnya berapa gitu. Nah perhitungan itu sederhana, tambah kurang kali bagi, tapi sering salah. Nah sering salah itu antara overdose atau underdose. Kalau underdose biasanya aman, maksudnya no, maksudnya bukan aman as in aman-aman, tapi efek terapinya jadi nggak nyampe. Jadi yang tadinya misalnya Maura harus konsumsi 20 miligram, karena salah racik konsumsi cuma 10, yang nggak nyampe efek obatnya. Jadi penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Yang paling bahaya biasanya yang mengancam nyawa yang overdose. Gitu. Ada beberapa obat yang indeks terapinya sempit, dalam artian dosisnya lewat dikit aja, efeknya bukan main. Gitu. Jadi kalau paracetamol mungkin kalau dosisnya lewat dalam artian jadi 2 tablet masih oke. Tapi ada beberapa obat yang nggak bisa. Nah makanya memang kebutuhan di farmasi itu adalah orang-orang yang sangat teliti. Jadi salah satu cara untuk kami mengecek ketelitian itu disebut dengan double check, Maura. Jadi kalau kami kerja itu nggak boleh yang ngecek cuma 1 orang. Jadi Double check gitu harus ya? double check. Jadi misalnya aku Maura ini apoteker senior misalnya, di situ pasien. Aku habis nyiapin harus dicek dulu
sama apoteker senior Di baru. asistensiin gitu Iya, ya? jadi harus diliatin, di ACC, abis di ACC baru diserahkan ke pasien. Itu untuk mastiin keselamatan pasien. Tapi kalau gitu. misalnya nggak di ACC berarti ulang lagi gitu? Ulang lagi. Jadi aku tuh pernah dulu beberapa kali tuh misalnya obat nih gitu. Obat itu diresepkan 20. Kemasukin 30 karena biasanya kan satu strip obat tuh 10 ya. Iya. Jadi 10, aku masukinnya 30 ulang, dibalikin. Nah, jadi balikin, ulang lagi, mintanya berapa gitu. Nah, diresepkan tuh biasanya tulisnya pakai Romawi ya. NOXX gitu. Berarti jumlahnya 20 yang diminta. Nyiapinnya 30 ulang. Jadi bongkar lagi. Nah, itu juga bermasalah kalau obat racik. Obat racik itu kan nggak bisa diandu. Ya namanya obat udah digerus kan nggak bisa dibalikin jadi Iya. tablet lagi ya. Ulang lagi jadi kalau misalnya salah. Gitu. Jadi kalau tabletnya salah, misalnya dia minta 5 kapsul, disiapinnya 4 dengan jumlah yang sama. Berarti kan yang 4 ini dosisnya lebih tinggi ya. Ya nggak bisa ulang. Bongkar lagi, ambil lagi obat yang baru. Itu kegunaannya double check. Jadi kembali ke pertanyaan yang tadi, perlu orang yang teliti, sangat teliti. Perlu teliti dan setekun itu berarti ya? Betul. Nah, terakhir nih, bener gak? Fakta atau mitos terakhir nih, bener gak kalau misalnya mahasiswa farmasi itu susah lulusnya? Harusnya. Ada satu fakta menarik Maura saat beberapa tahun yang lalu waktu aku awal masuk, aku melihat rata-rata tahun lulus per fakultas gitu ya. Jadi aku lihat tuh mulai dari teknik, SBM dan lain sebagainya. Yang paling cepat lulus pasti SBM karena SBM ITB itu kuliahnya standarnya 3,5 tahun, 3 tahun atau 3,5 tahun ya. Jadi mereka nggak 4 tahun kayak jurusan lain. Tapi surprisingly SF ITB itu rata-rata lulus 4 tahun. Jadi kalau mau dibilang susah lulus, enggak sih sebenarnya kalau ngelihat dari data ya gitu. Kalau ngelihat dari data enggak, masih banyak fakultas lain tuh enggak yang rata-rata lulusnya tuh 6 tahun. Rata-rata loh. Yeah. Berarti kebayang kan? Jadi dari Iya. banyak mahasiswa, kamu akan dengan mudah mendapatkan yang lulus 6 tahun. Tapi kalau di farmasi itu jarang. Berarti mitos ya? Mitos, apakah karena banyaknya perempuan lebih tekun ya biasanya? Nggak tahu juga ya gitu. Maksudnya kan sampel datanya kalau kita ngedata sampelnya lebih banyak perempuan ya gitu. Tapi apakah karena perempuan nggak tahu juga, nggak tahu. Tapi memang aku jarang juga sih ngelihat kakak tingkat tuh yang kok nggak lulus gitu. Kalau Nggak ada sih, gitu. nggak sih biasanya mereka lewatnya cuma 1 semester. Itu juga karena misalnya tugas akhirnya belum beres gitu. Jadi misalnya ada data yang jelek harus diulang 1 semester kok biasanya. Berarti- Rata-ratanya 4 tahun gitu. Mitos berarti ya? Mitos, Dari mitos. segala Tidak. fakta tadi ada mitos Iya, juga. tapi berarti. farmasi ITB ya Maura. Nggak farmasi. tahu kalau farmasi yang lain ya, tapi kalau farmasi ITB ya. Khusus ITB, ya. Kalau farmasi ITB dibilang susah lulus, enggak, karena rata-rata 4 tahun lulusnya. On time. On time, oke, Gitu. bagus berarti ya. Bagus. Gitu. Nah, tadi kan udah banyak nih Q&A. Udah beres nih Q&A-nya. Oke. Nah, Banyak dari pertanyaannya ya. sekian banyak Q&A gitu ya, fakta atau mitos yang tadi udah aku tanyain ke Kang Isfahan. Nah, ada nggak sih Kang Isfahan tips and tricks dari Akang sendiri? So, buat edulabers nih, buat yang lagi nonton, biar mau masuk ke farmasi ITB, apa sih tips and triknya biar mereka bisa lolos nih? Oke, kalau yang aku tahu sekarang intinya kan kita harus identifikasi dulu jalan. Identifikasi nggak tuh bahasanya? Maksudnya kita harus tahu dulu gitu ya. Jalur masuknya itu ada berapa? Gitu. Nah, farmasi ITB itu jalur masuknya ada undangan. Namanya sekarang SNBP ya, yang berbasis prestasi. Ada UTBK namanya SNBT berbasis tulis ya kalau nggak salah. Ada yang mandiri. Iya. Dan ada juga kelas internasional. Kalau mau masuk SNBP yang berbasis prestasi, tipsnya cuma satu, berprestasi lah, nggak ada lagi gitu ya, karena memang harus berprestasi, nilainya harus bagus. Aku dulu kebetulan masuknya tuh lewat jalur UTBK, gitu, dan itu dibantu dengan edukator di EduLab pasti ya, gitu. Jadi aku dulu di EduLab tahun 2020, lulusnya itu ya karena les di EduLab pada saat itu kan intensif ya, gitu aku belajarnya. Lulusnya lewat jalur UTBK, gitu. Kalau mau lulus lewat jalur UTBK, yang harus apalagi sekarang kan tinggal TPS ya kalau nggak salah, jadi TKA-nya tuh seingat aku udah nggak ada lagi, tinggal TPS yang pemahaman bacaan dan lain sebagainya. Aku juga edukatornya di TPS ya gitu. Jadi kalau menurut aku tipsnya TPS itu adalah harus sering berlatih. Sering berlatih. Iya, waktu aku jadi edukator juga, jadi pengajar juga, yang selalu aku sampaikan ke adik-adik adalah harus sering berlatih gitu. Karena kemampuan skolastik itu terbentuk di kepala kan, dia bukan fisika yang bisa dihafal gitu. Dia bukan kimia yang bisa dihafal yang terus besok abis ujian lupa. Kemampuan skolastik itu bertahan seumur hidup gitu loh. Nah, kenapa sekarang UTBK dibuat cuma kemampuan skolastik? Karena sekarang lebih penting orang yang bisa berkembang daripada orang pintar. Gitu. Betul. Kalau ditesnya pakai TKA, mungkin kesannya pintar gitu. Oh, Maura nih TK-nya 100. Semua nih 1000 nilainya. Kalau UTBK kan rata-rata maksimalnya 1000 ya. Oh, 1000 nih gitu. Maura pintar, betul.
Tapi apakah Maura punya daya nalar yang baik? Kalau dikasih masalah, bisa nggak memecahkan hipotesisnya gitu? Bisa nggak Maura mengetahui apa sih tujuan saya meneliti? Itu diuji di kemampuan skolastik. Nah, yang menandakan apa? Kemampuan skolastik tidak bisa dipelajari H-1. Itu dia. Jadi dulu Maura waktu aku mau masuk mau masuk ITB, percaya nggak percaya, aku dulu menerapkan one day one tryout. Jadi aku satu kali tryout. Jadi seminggu aku 7 kali ikut tryout. Gitu. Banyak kan? Non-stop itu? Non-stop, beneran. Jadi dulu aku tuh intensif di 4 bulan sebelum UTBK, setiap hari aku tuh tryout. Dan tryoutnya lama ya, 2,5 sampai 3 jam dulu waktu TPS itu. Beneran setiap hari. Gitu. Jadi, apakah effortful untuk masuk ke farmasi ITB atau masuk ke ITB? Betul, itu effortful. Tapi yang harus aku bilang, worth it. Worth it. Worth it. Gitu. Jadi tips dari aku adalah, sering-seringlah berlatih, sesering mungkin sampai kalian ngelihat soal tuh yang kayak, gini ya doang udah, gitu kayak segini doang gitu. Berarti kuncinya, berarti key of success gitu berlatih. Berlatih, gitu ya? nggak ada no other than berlatih. Oke. Nah, Kang tadi udah kan tips and tricks Ya. nih. Gak kerasa ternyata kita udah selesai nih podcastnya. Nah, Kang Isfahan, thank you banget udah Sama-sama. mau ada di podcast EduLab Sama-sama, ini. Maura. Nah, buat teman-teman juga, jangan lupa komen, like, and subscribe channel YouTube EduLab Indonesia dan juga follow Instagram edulab.id. See you di podcast selanjutnya.